Shalom teman-teman. Jumpa lagi dalam online service mahasiswa. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, abaikan dulu kesibukan dari teman-teman untuk saat ini. Yang kedua, audio handphone dari teman-teman dapat di silent untuk sementara. Yang ketiga, mari fokus dan siapkan hati untuk beribadah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun teman-teman berada. Senang sekali kami hari ini bisa menyapa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ya di ibadah online service yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 7 malam ya. Senang sekali, biarlah setiap kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera atas kita semua ya teman-teman ya. Walaupun kita tetap tinggal di rumah ya, belum bisa bertemu dan berkumpul bersama teman-teman, ataupun kita juga belum bisa secara bebas untuk jalan-jalan ya. Tapi biarlah tetap kita tinggal di rumah ya, tetap menjaga kesehatan, dan biarlah setiap kita penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah atas Tuhan kita. Mari saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita mengikuti ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap kita dibangkitkan lagi ya semangat kita. Mungkin beberapa teman-teman mahasiswa ada yang mulai jenuh, mulai sudah bosan mengerjakan tugas-tugas kampus yang sangat menumpuk ya pastinya. Pasti biarlah di ibadah ini teman-teman mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat yang baru. Mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Seindahnya pelangi, secerah mentari, begitulah firman Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Setia, namun kau kan setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata lebih dahsyat memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Yes. Secerahnya mentari, namun kau yang terindah Tuhan. Namun kau yang dan bumi pun bergoncang.
segera bertepuk tangan, katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyatakan sekali lagi, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami, kota benteng kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Haleluya saudara. Mari kita berikan aplaus yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Oh haleluya, mari kita serukan Dia, Yesus yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang hebat atas setiap kita. Haleluya. Teman-teman sobat muda, saya percaya lewat puji-pujian yang kita naikkan, biarlah tetap hati kita bersuka, hati kita terus memuji-muji nama Tuhan yang lebih dahsyat di atas segala nama. Mari teman-teman semuanya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita membuka pikiran kita melembutkan hati kita. Biarlah roh Tuhan hadir setiap kita, memenuhi setiap kita. Mari bawa setiap pergumulanmu di hadapannya. Sebab Dia Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang setiap kita. Oh haleluya Yesus. Naikkan syukurmu, sembah Dia. Biarlah mulutmu dipenuhi dengan puji-pujian. Bermazmurlah, yes. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Oh yes, mari teman-teman rasakan Tuhan hadir di tempatmu. Dimanapun Engkau berada, di kamarmu, di rumahmu, bahkan dengan keluargamu Engkau mengalami Yesus Tuhan. Oh labayas, kaya bayar labayas. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari saudara, kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan imanmu nyatakan Yesus Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewati badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu
memelihara setiap kita. Haleluya. Nah teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan membawa hal-hal yang luar biasa. Teman-teman akan mengalami Tuhan lebih lagi. Nah kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin buat teman-teman pernah terfikirkan ataupun mungkin pernah terbersit dalam pikiran atau hati teman-teman semuanya ya. Nah pasti teman-teman pernah memikir, aku kan udah besar gitu ya. Aku kan udah besar, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa dilarang begini-begini. Nah kita akan membahasnya secara lebih dalam, tapi bukan Mega ya yang membahas ya. Kita akan kedatangan bintang tamu spesial di malam hari ini pastinya. Banyak teman-teman yang sudah kenal ataupun juga beberapa teman-teman yang belum kenal. Nanti bintang tamu kita akan berkenalan lebih jelasnya lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa selama kita mendengarkan ibadah tetap konsentrasi dan tetap buka hati dan pikiran kita. Dan kami mengucapkan buat teman-teman semuanya selamat mengalami Tuhan dan lebih dahsyat lagi. Di mahasiswa itu kita punya waktu lebih fleksibel dengan dosen. Nah, dosen-dosen biasa juga memberikan tugas tanpa tatap muka seperti di SMA. Kalau di SMA tuh kita pasti ketemu dengan guru kita. Lalu guru kita akan mengajar kita, memberikan tugas. Tapi kalau di mahasiswa biasa kita diberikan tugas tanpa ketemu dengan dosen, lalu ada deadline-nya. Minggu depan sudah harus dikumpulkan. Baca sendiri buku ini, kemudian beritahukan intisarinya atau buat ringkasannya, lalu kumpulkan di jam sekian, harus tepat. Kalau saudara lewat, biasanya saudara tidak akan diterima lagi. Jadi itu adalah masa-masa yang sangat penting. Buat saya, waktu saudara dipercayakan Tuhan menjadi seorang mahasiswa, harusnya itu adalah waktu yang benar-benar saudara manfaatkan untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Menjadi besar itu pasti. Teman-teman, menjadi besar itu pasti. Tidak mungkin teman-teman terus bayi. Seorang bayi lahir, dia akan bertumbuh menjadi besar. Menjadi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seperti umur saudara. Secara lahiriah proses itu terjadi, menjadi besar. Tetapi menjadi dewasa itu pertumbuhan karakter seseorang. Jadi besar belum tentu dewasa. Nah, orang yang dewasa juga belum tentu orang itu pasti lebih tua dari orang yang sudah dewasa. Umurnya lebih muda, tapi dia bisa lebih dewasa secara karakter. Tapi ada orang yang sudah tua, tapi dia tidak dewasa-dewasa. Jadi kalau berpikir, oh saya mahasiswa berarti saya sudah besar. Saya sudah besar, apakah bisa dibuktikan dengan tanggung jawab yang saudara miliki? Menjadi besar tadi saya bilang secara hal lahiriah itu akan terjadi pada setiap orang. Dan menjadi tua itu akan terjadi pada setiap orang. Tapi menjadi dewasa itu adalah pertumbuhan dan proses hari lepas hari. Nah, kalau saudara dan sebagai seorang mahasiswa mau dihormati karena saudara sudah besar, berarti saudara harus menunjukkan karakter kedewasaan. Gimana sih menjadi dewasa atau dinilai sebagai orang yang sudah dewasa? Karena ini adalah masa peralihan menuju dunia kerja,
Di dunia kerja itu tanggung jawabnya full. Berarti menjadi dewasa adalah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan full, tanpa diperintahkan, tanpa disuruh, tanpa diingatkan. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Salah satu kriteria yang menurut saya menilai orang itu dewasa atau tidak, yaitu orang itu sudah bisa bertanggung jawab dengan waktunya atau tidak. Kalau saudara bisa bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan buat hidup saudara, berarti saudara bisa dinilai sebagai orang yang dewasa. Artinya bangun tidur saudara nggak perlu dikasih bangun, saudara bangun sendiri begitu. Ada orang-orang yang sudah pakai alarm sampai alarmnya berdering dan mau jatuh dari tempat dia taruh itu, dia nggak bangun-bangun, dikembalikan, di silent lagi, kemudian dia tidur, nanti bunyi, di silent lagi. Kalau saudara masih punya karakter seperti itu, berarti saudara belum besar, saudara masih anak-anak, belum dewasa menurut saya. Jadi mengatur waktu dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, mengatur keuangan dengan baik. Nah, biasa mahasiswa-mahasiswa nih, karena sudah yang di perantauan, karena dikirimin duit nih sama orang tua, itu kan orang tua kasih sebulan, untuk sebulan ya. Bagaimana saudara bisa mengaturnya? Kalau saudara mau dibilang orang yang sudah besar, berarti saudara bisa mengatur uang itu sampai sebulan full. Tidak habis di tanggal 15, atau di tanggal 10, atau di tanggal 27. Uang itu harus diatur dengan baik sampai di tanggal 2 bulan berikutnya atau tanggal 3. Biasanya kirimannya saudara masuk berapa, begitu, tanggal berapa. Jadi jangan di tengah-tengah bulan saudara sudah telepon mama, "Ma, uang saya udah habis nih." Loh, kok bisa sudah habis? Harusnya kalau saudara sudah besar, berarti saudara sudah tahu, oh satu hari ini saya pakai untuk ini, besok saya pakai untuk ini, selama sebulan saya butuh pengeluaran untuk ini. Dan saya harus mengaturnya supaya cukup, suka tidak suka, mau tidak mau harus cukup selama 1 bulan itu. Berarti itu kita sudah dewasa, kita sudah besar. Tapi kalau kita masih kebablasan atau kita masih akhirnya merengek dan menangis atau telepon mama di tengah-tengah bulan, berarti kita sebenarnya belum dewasa. Sekalipun badan kita besar, oke? Sekalipun tinggi kita melebihi tinggi papa kita, tapi belum tentu kita dewasa. Ya, kadang-kadang kita berpikir begitu, kalau sudah jadi mahasiswa berarti semuanya harus dipercayakan kepada saya. Iya, itu memang masa untuk saudara belajar. Belajar untuk bertanggung jawab secara full atas hidup saudara. Karena waktu saudara masuk di dunia kerja, saudara dinilai oleh masyarakat adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan hidup saudara sendiri. Tidak tergantung lagi dengan orang tua saudara. Bahkan itu waktunya saudara bisa memberi buat orang tua saudara kalau saudara udah kerja. Berarti saudara sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan kemudian saudara bisa memberi atau berbagi dengan keluarga saudara. Nah, di masa inilah, di masa mahasiswa inilah, ini masa untuk belajar. Saudara yang kos, yang jauh dari orang tua, 3,5 sampai 4 tahun, bahkan 5 tahun, menurut saya itu waktu yang cukup untuk saudara belajar menjadi orang-orang dewasa. Orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hal waktu. Jadi ke kampus jangan terlambat, kumpul tugas jangan terlambat, kumpul semua yang ditargetkan oleh kampus jangan terlambat, SKS yang ditargetkan oleh kampus diselesaikan waktu itu. Jangan diundur, jangan diulur, jangan ditunda, masih ada semester depan, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Kalau saudara seperti itu, saudara besar secara badan, tapi saudara tidak besar secara karakter, artinya saudara belum dewasa. Jadi saya mengajak para mahasiswa yang ada di perantauan secara khusus yang jauh dari orang tua, mari atur waktumu dengan baik. Disiplinkan dirimu. Disiplin itu berarti saudara harus menyangkal diri sebenarnya, memikul salib. Waktu untuk bangun, saudara masih ngantuk. Tapi saudara harus sangkal diri itu, sangkal ngantuk itu. Bunuh keinginan buat tidur itu dan bangun, lalu cari Tuhan, sembah Tuhan di hari itu. Lalu saudara pasti akan mendapatkan hal yang baik. Kalau di pagi hari saudara tidak menundanya, hari itu pasti akan berlangsung dengan sangat baik. Nah, karena gak ada orang tua, bukan berarti saudara seenaknya. Lalu ada beberapa orang yang saya gak mau mandi ke kampus, gak ada yang tahu gitu. Itu rahasia saya, suka-suka saya. Berarti saudara gak bertanggung jawab menurut saya. Saudara belum besar. Lalu masalah keuangan yang tadi saya bilang yang kedua. Saudara kalau mau diakui sebagai orang yang sudah besar, sudah dewasa, bertanggung jawablah dengan keuangan saudara.
Kalau bisa manage-lah semua yang dikirim oleh orang tuamu dengan baik dan disimpan kalau bisa. Nanti waktu saudara kerja, saudara punya gaji, saudara bisa menyimpannya, tidak boros dengan keuangan yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu. Tapi bisa di-manage dengan baik, bisa di-saving dengan baik, dan lewat berkat itu saudara bisa jadi berkat buat banyak orang. Seperti itu. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, besar itu secara lahir ya, itu proses, ya. Saudara sudah besar memang, sudah umur 18, 19, 20 tahun sudah besar, tapi belum tentu saudara dewasa. Mari menjadi dewasa, artinya menjadi orang yang bertanggung jawab dengan dua hal ini, dengan waktu, dengan keuangan yang saudara punya. Nah, karena saya berkata bahwa saya sudah besar, jangan berpikir bahwa karena saya sudah besar, saya nggak boleh diatur oleh orang tua saya lagi. Saya nggak perlu lagi menghormati orang tua saya nggak perlu lagi untuk tunduk kepada mereka. Saya nggak perlu lagi untuk hormat kepada mereka. Jangan, saudara harus ingat Efesus 6 ayat 2 berkata dan ayat 3 berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau Anda mau berbahagia, kalau Anda mau panjang umur, ada satu perintah Tuhan yang harus Anda taati, yaitu menghormati orang tua kita. Hormatilah ayah dan ibumu. Bahagia itu mudah. Waktu saya dan saudara menghormati orang tua, saya dan saudara pasti bahagia. Kalau kita mau panjang umur, mari kita hormati orang tua kita. Di samping kita memang menjaga pola hidup sehat, makan yang baik, olahraga yang teratur, tidur yang baik, tidak stres, kita pasti akan panjang umur. Tapi kalau kita sudah mengatur semua itu dengan baik, tapi kita tidak menghormati orang tua kita, pasti kita pendek umur. Itu Alkitab yang bilang. Oke, saudara bisa punya harta banyak, nanti saudara mungkin selesai kuliah dapat pekerjaan yang baik, punya mobil, punya rumah, tapi saudara tidak akan bahagia kalau saudara tidak menghormati orang tuamu. Jadi jangan berkata, karena saya sudah punya pekerjaan yang baik, saya sudah selesai kuliah dengan IPK yang baik, saya sudah meraih gelar sarjana, di belakang nama saya ada embel-embel S, E, S, T, S, H, S, HUT, dan SS yang lain, lalu saya tidak menghormati orang tua saya. Tidak. Kalau saudara dan saya mau berbahagia, mari kita menghormati orang tua kita. Itu bukti bahwa saya dan saudara sudah menjadi anak yang besar, anak yang bisa bertanggung jawab atas diri sendiri dan bisa melakukan firman di dalam kehidupan kita. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Mau saudara sudah sarjana, apa saja, bahkan sudah master, bahkan doktor, kalau engkau masih punya orang tua, hormatilah mereka. Supaya engkau panjang umur dan supaya engkau berbahagia. Ya, itu pesan buat saya dan buat teman-teman mahasiswa hari ini, karena saya juga masih punya orang tua, jadi saya berpesan supaya diri saya juga menghormati orang tua saya sampai mereka dipanggil Tuhan. Saya mau dan saya juga rindu waktu saya tua, anak-anak saya juga menghormati saya. Nah, mari para mahasiswa, jangan karena merasa dirimu sudah besar, dirimu sudah semester 5, semester 7, sedikit lagi sarjana, tidak perlu menghormati orang tua. Mari kita menghormati orang tua dan kita menjadi pribadi yang dewasa dengan bertanggung jawab atas hidup kita dari waktu dan keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau bertumbuh menjadi orang-orang muda yang dewasa di dalam Engkau. Bukan sekedar besar secara badan, besar secara lahiriah Tuhan. Besar secara berat, besar secara tinggi, tapi kami mau menjadi orang-orang yang besar dalam pemikiran kami. Besar dalam karakter kami. Kami bertanggung jawab atas waktu, atas keuangan, atas apa yang dipercayakan di masa-masa kami menjadi mahasiswa sekarang ini. Tuhan menolong semua anak-anak muda di waktu-waktu ini, biar mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab dan menjadi berkat buat teman-teman di kampus, buat dosen-dosen mereka yang ada di kampus. Dan lewat hidup mereka Tuhan, Engkau dimuliakan.
Terima kasih Tuhan, tolong kami juga untuk bertumbuh menjadi orang-orang muda yang sekalipun kami sudah besar, punya gelar, kami punya penghasilan yang baik, kami tetap menghormati orang tua kami. Karena itu adalah perintah dan hukum supaya umur kami panjang dan supaya kami bahagia selama kami di bumi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kadang kami melawan, kami tidak taat, kami marah waktu orang tua kami mengatur kami, mengontrol kami berontak. Ampuni kami Tuhan, beri hati yang lemah lembut, beri hati yang rendah untuk kami dapat mentaati dan menghormati papa mama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat bagimu. Kami percaya Engkau akan menolong kami di masa-masa ini, Engkau akan memampukan kami melewati masa pandemi ini, dan juga Engkau akan menolong kami menyelesaikan studi kami berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa para mahasiswa dan mahasiswi di waktu ke depan di online service mahasiswa berikutnya. Tuhan memberkati. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini pastinya. Dan terima kasih banyak buat Kak Yeni yang sudah berbagi dan menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Pastinya tadi teman-teman ada yang sudah, oh iya ya berarti selama ini saya kalau bilang aku udah besar. Nah teman-teman boleh mikir lagi dan pikirannya terbuka dan banyaklah hal-hal yang dibuahkan tadi ya pastinya ya. Dan Mega juga ingat satu kata-kata bijak kalau dia bunyinya seperti ini. Tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Mau dewasa atau terus menjadi anak kecil? Pastinya menjadi dewasa ya. Dan juga tadi pesan dari Kak Yeni, kalau kita mau berbahagia, maka kita juga harus menghormati orang tua kita ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk membantu orang tua ya. Selagi kita masih stay at home nih ya, mari kita berlomba-lomba untuk melayani orang tua, untuk meringankan beban orang tua mungkin di rumah, membantu menyapu, ngepel dan lain sebagainya. Nah teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jangan lupa untuk teman-teman, jika teman-teman diberkati, pasti terberkati ya. Share dan bagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman ya, mahasiswa dimanapun berada pastinya. Dan juga terus mengikuti ibadah online ini di setiap hari Minggu jam 7 malam. Dan akhir kata, Mega dan juga Wati pamit. Dan sampai ketemu di online service berikutnya. Allah itu baik. Sampai jumpa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Teman-teman yang sudah mengikuti online service hari ini. Sampai jumpa di online service berikutnya. Shalom.